Sobat cuan semua, jumpa lagi hari ini tanggal 4 April 2023 ya. Kemarin itu mata uangnya major itu menguat semua. Nah, hari ini kita coba lihat ada peluang-peluang apa lagi ya di major hari ini ya. Sebelum kita masuk ke mata uang, kita lihat dulu berita hari ini ada berita apa aja yang high impact ya ataupun middle impact untuk hari ini tanggal 4 April itu semalam posisinya kalau kita lihat data high impact yang semalam itu yang ISM manufaktur datanya keluarnya aktualnya lebih rendah dari perkiraan ya, makanya major menguat ya, US-nya melemah. Nah, yang untuk hari ini tanggal 4 kita lihat hari ini yang high impact apa nih? High impact hari ini ada RBA interest rate decision jam 11.30 ya, sebelumnya 3,6. Perkiraannya nggak ada market, tapi kayaknya ada kemungkinan dia akan naikin lagi ya. Kalau dia naikin lagi itu kemungkinan Aussie-nya agak menguat, cuman kita belum tahu apa dia akan keep atau enggak ya. Untuk jam 11.30 Aussie, nanti kita cek per Aussie USD ada kesempatan apa untuk di mata uang Aussie USD ya. Untuk di sesi Eropa itu ada Jerman, ini middle impact, trade balance. Kita coba lihat lagi yang high impact apa ya. Nanti malam itu middle impact juga untuk US factory order. Oh, ada job opening ya jam 9. Kayaknya datanya bagus, kalau perkiraannya dari sebelumnya yang minus jadi positif nih ya, jadi minus 0,4, jadi perkiraan market tuh jadi plus 0,78. Nah, ini kalau nanti aktualnya ternyata angkanya sama ya ataupun di atas 0,78 itu kemungkinan US-nya akan menguat ya, jadi majornya akan melemah lagi. Oke, beritanya cukup. Kita cek ke kawan, kalau kita lihat ya dari yang Aussie USD dari time frame H4-nya sebenarnya ini dia sudah overbought banget ya, karena kelihatan banget di sini overbought-nya. Kalau kawan-kawan perhatikan di sini dia ya, di sini itu RSI dan Stochastic-nya itu sudah masuk di area overbought banget, cuman memang posisi trennya dia masih bullish ya. Jadi kita kalau yang berani counter trend itu boleh short di posisi yang sekarang ya, atau kalau kawan-kawan misalnya mau nunggu itu boleh juga tunggu di area Fibo 423 nya. Area Fibo 423 nya itu ada di area harga di 0,6818 sampai 6820-an ya. Kalau kawan-kawan mau nunggu di situ juga nggak apa-apa, mudah-mudahan sampai ya. Karena hari ini dia ada high impact ya, untuk Aussie itu ada RBA jam 11.30 ya. Cuman kalau saya sih berani counter trend, kawan-kawan bisa sell sekarang di posisi 0,6790-an lah ya, 96 something. Ini target TP-nya di Fibo 161-nya saja di area 6720-an sampai 6730, kan lumayan tuh, dari 90 ke 30 60 pip ya. Oke, kita coba lihat mata uang Euro USD untuk nanti siang ya, yang jam 2. Nah, kalau Euro USD sih kalau kita lihat ini dia masih ada kemungkinan akan coba retest untuk di area resisten yang ini nih ya. Di sini tuh ada area resistennya dan area base sell-nya juga ya. Kalau saya lihat ini lumayan nih di area masuk base sell. Nah, tinggal kawan-kawan perhatikan nanti apakah di area sini, nanti kita coba balik ke time frame H1 ya, apakah di area yang kita tandain jadi resisten ini dia akan ada rejection ya. Jika dia akan ada rejection itu, kalau rejectionnya kita lihat di sini nih, kalau mau confirm
Ya, kawan-kawan perhatikan area yang ini di sini nih ya, dia di breakout atau tidak. Nah, yang garis 2 ya di 1.0886 sampai 1.0892. Apakah area ini di breakout? Ya, jika dia area ini di breakout, kawan-kawan boleh open posisi set ya, sell dengan posisi target TP di posisi sedikit sini, karena di sini dia ada area base buy-nya di sini nih, base buy. Ya, kalau kawan-kawan mau perhatikan ini area base buy-nya ya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kawan-kawan mau counter trend untuk yang euro, cuman saran saya sih ada bagusnya kawan-kawan ikut tren aja. Nah, kalau ikut tren itu berarti nanti kawan-kawan perhatikan area yang saya warnai warna merah ini ya. Jadi dia itu, kita coba besarin dulu. Di sini area ini ya, area 1.0870-an, kawan-kawan perhatikan ya, area 1.0864 ya sampai 1.0876. Lihat di area sini, apakah area ini akan terjadi pantulan? Jika emang benar terjadi pantulan, kawan-kawan bisa open posisi buy. Tapi kalau dia ternyata breakout, kawan-kawan bisa pasang posisi short tadi ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan mau posisi short, pada prinsipnya tunggu pas dia di area resisten yang sini ya. Di area yang ini dia kan masuk resisten nih di 1.0917 dari 0905-an. Jadi dari 0905 sampai 0920-an lah ya. Nah, itu kawan-kawan perhatikan. Setelah dia masuk area resisten ini ya, area resisten ini, nah apakah candlenya akan ada candle rejection? Candle rejection itu adalah jika ada tanda candle bearish engulfing. Jadi candle yang hijau dimakan oleh candle besar yang warna merah. Nah, itu pertanda bahwa tren akan berubah, dia akan koreksi. Koreksinya kemana? Koreksi pendeknya itu adalah area base buy dia yang ini ya, saya tandai warna merah di range 1.0864 sampai 1.0870-an 75 lah ya. Nah, jika ternyata area sini tidak ada pantulan, dia akan turun lagi sampai ke base buy dia area itu ada yang di bawah di sini di 1.0790 sampai 1.079293 ya. Ya, teman, kalau secara tren itu dia emang lagi tren bullish. Karena kenapa? Posisi secara RSI dia di atas 50 semua ya, secara MACD juga di area positif, dan secara figure index juga dia posisinya di atas 0. Jadi kalau dia garis yang figure ini di atas 0 itu trennya itu bullish ya. Nah, cuma tinggal kawan-kawan perhatikan nanti seperti yang saya bilang tadi, ini sudah masuk area resistennya, apakah akan terjadi pembalikan arah. Kawan-kawan perhatikan candlenya ya, jika ada candle bearish engulfing, kawan-kawan langsung open posisi short. Oke. Dan jadi perhatian juga kalau misalnya kawan-kawan mau memperhatikan MACD-nya nanti kalau misalnya akan turun bergerak di bawah 0, nah itu berarti pertanda dia memang confirm akan turun. Oke, itu untuk yang euro. Kita coba masuk ke GBP, kita coba cek GBP ada peluang apa. Kita masuk di time frame besarnya dulu di H4-nya. Nah, ini sama ya. Jadi tren mata uang major khususnya GBP juga trennya masih bullish ya. Kawan-kawan bisa lihat kalau kita tarik garis tren itu dia masih di atas ya, masih ke atas semua, dan candle juga berada di atas
moving average-nya. Akan tetapi kawan-kawan bisa memperhatikan juga bahwa GBP ini itu sudah masuk area overbought-nya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena dari sisi stochastic ya sudah masuk area 90-an ya, walaupun memang masih ada peluang dia akan up lagi, karena kalau kita lihat dari sisi stochastic dan RSI-nya ini belum masuk ke area overbought-nya ya, time frame di H4-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan naik dulu ya. Naiknya sampai mana? Coba kita cek di pakai Fibo. Candle yang ini dia di sini. Nah, ini dia sudah masuk area 261-nya. Jadi biasanya ya, teman tidak harus 100% benar. Itu biasanya setelah dia masuk area Fibo 261-nya, biasanya harga itu rawan akan koreksi. Koreksinya kemana? Koreksi dekatnya itu ke area Fibo 161-nya. Jadi kalau yang misalnya kawan-kawan berani untuk counter trend, bisa pasang posisi short sekarang di 1.2417, TP-nya di 1.2362 ya. Kalau kita mau lihat detail lagi, kemungkinan dia naiknya sampai mana? Coba kita lihat Fibo 423-nya. Fibo 423-nya itu ada di angka 1.2515. Nah ya, 2515. Cuman kalau misalnya kawan-kawan mau nunggu situ juga boleh, cuman masih agak lama ya, kemungkinan nanti sore kali ya. Teman, saran saya sih kalau misalnya kawan-kawan berani counter trend, boleh pasang open posisi short sekarang, atau nunggu nanti cari candle yang kasih tanda akan koreksi ya. Kita coba balik ke H1. Nah, di sini kalau misalnya kawan-kawan mau pasang open posisi short, itu kawan-kawan harus pastikan harganya dia harus breakout, dia punya candle yang ini nih ya. Jadi candle yang ini dia belum breakout secara absolut ya. Jadi dia harus break dulu 1.2409. Jika 1.2409 dia breakout, nah itu kawan-kawan boleh pasang posisi short dengan target TP di Fibo 161-nya yang terdekat di 1.2364-an sampai 65 ya. Atau misalnya kalau misalnya kawan-kawan yakin benar dia masih akan turun lagi, itu bisa di area Fibo 50 dan 60-nya yang di sini ya. 50 dan 60 itu ada di 2296 sampai salah nih, ini 1.2303 sampai 1.2310-an. Nah, di area ini TP-nya di situ. Cuman saran saya sih ya, yang namanya sudah untung lumayan ya, dari 2410 ke 2360-an kan 50 pip tuh. Itu udah bisa TP aja. Oke. Nah, tadi Aussie sudah, Euro sudah, GBP sudah. Kita lihat USJPY. Nah, USJPY ini kan setelah naik cukup banyak kemarin, dia mulai ada koreksi. Coba kita cek, ada kemungkinan dia akan koreksi sampai mana ya. Kalau kita lihat candle di sini, dia sudah kasih tanda candle ini ya, candle hammer, doji, bukan doji, evening star itu posisinya. Di situ dia langsung turun ke bawah, langsung turun ya. Dan lihat ini dia bisa kemana? Kalau kita ngelihat dia bisa ke sini nih, ini ada area base buy-nya di sini ya. Jadi kalau saya lihat, coba kita cek, ini kita hapus dulu, kita cek dia posisi base-nya di sini angka berapa, kita kasih garis saja ya biar gampang. USJPY itu ada base buy di time frame H4 itu di angka area
130.84 sampai 130.98. Oke. Nah, ini kalau ternyata dia masih terus akan turun ya. Cuman kalau ngelihatnya, coba kita pasang pakai Fibo, ada kemungkinan ini kan dia dominan breaknya di sini. Sini kita pasang titik terendah, dia masuk 1. Nah, kalau misalnya kawan-kawan mau short sekarang boleh, cuman pasang stop lossnya di 133.75 ya. Cuman saran saya kalau misalnya kawan-kawan mau short USDPY ini tunggu di area pantolannya di mana? Pantolannya di sini nih, saya kasih ini area Fibo 50 dan 61 ya. Ya, di sini juga kalau kawan-kawan lihat ada area base-nya, ini base sell di H1 ini ya. Base sell ini ditandai dengan ada candle yang hijau ditutup lagi dengan candle merah ya. Nah, dan ini bertepatan dengan Fibo 50 dan 60 ya. Nah, jadi saran saya untuk lebih maksimal ya, itu tunggu dia mantul di area 132.95 sampai 133.20. Di situ kawan-kawan perhatikan, jika dia ada tanda akan rejection lagi ke bawah, nah kawan boleh open posisi short. Tapi jika ternyata dia tancap terus ke atas, ya jangan open posisi ya. Cuman saya yakin karena secara tren di time frame yang besar H4 dia juga masih turun. Cuman memang dia akan mantul dulu, karena ini kalau kita ngelihat setelah dia candlenya besar-besar, ini candlenya itu sudah mengecil ya. Kalau kamu perhatikan ini kan besar, ini kecil nih, dan itu sudah ada candle doji ya. Jadi kalau candle doji itu dia, ini candle doji nih 2 nih ya, ini ya ada candle doji, dan ini berarti kemungkinan market akan ada perlawanan. Jadi walaupun memang trennya kalau kita perhatikan dia ada di bawah MA 20 nya, akan tetapi candle belum melewati area MA 50 nya yang di Fibo 161 itu ya. Jadi saran saya kalau mau confirm banget itu tunggu di area pantolan yang saya tandain warna merah. Nah, di situ kawan-kawan boleh open posisi short dengan target TP di Fibo 161-nya yang di bawah ya, atau di area base buy-nya yang ditandain 2 garis merah ini ya, 2 garis merah ini nih ya. Nah, itu. Oke, kawan-kawan, kalau untuk GBP USD, GBP Aussie kemarin sudah koreksi banyak banget ya. Kemungkinan akan ada peluang di ini, dia kemungkinan harusnya sih masih bisa turun, cuman kalau melihat Stochastic dan RSI nya ada kemungkinan mantul dulu, cuman trennya memang masih tren biris dia ya, sudah berubah dia di posisinya, karena kalau kita lihat dia sudah break trend line resistennya nih. Ini kalau kita lihat dia sudah break trennya. Nah ya, di sini ini dia sudah break. Nah, oke. Cuman setelah dia turun pasti dia akan ada rejection dulu. Jadi kemungkinan yang jadi resistennya adalah di sini. Nah, 1.8420-an. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau pasang open posisi short,
itu boleh nanti tunggu dia mantul ke sini, sorry. Ya, dia ke sini kan, itu kan resisten, dia mantul sini, nanti turun lagi ke bawah. Nah, itu kawan-kawan boleh pasang open posisi short di area sini ya, di 1.8400 400. Oke, 8400 nggak, sini coba kita cek. 8380 tujuan sampai 8400 ya. Oke, untuk goal ada peluang apa? Kita coba cek untuk goal. Luar biasa naiknya dari kemarin. Ini coba kita cek, dia ini ada bullish engulfing di tahap 4. Kita cek dia kemungkinan bisa kemana. Oke, dia sudah sentuh 261 nya, dia koreksi. Nah, ini ada kemungkinan dia akan koreksi jika dia breakout di yang area Fibo 161 nya sini ya. Jadi kawan-kawan bisa open posisi short jika 1976.17 dia lewati. Jika tidak, tunggu aja dia sampai area base buy yang di Fibo 50 dan 60 yang di sini ya. Fibo sini ini ada area base buy. Jadi kalau misalnya di sini area sini ada pantulan di 50-60 ini, berarti di saat 1960 sampai 1957 ya. Nah, kalau kita lihat di time frame H1 ini area base buy nya tadi 50 dan 61 sini ya. Nah, perhatikan jika dia ada turun sampai ke sini ya, dan di sini ada pantulan, kawan-kawan boleh open posisi buy. Akan tapi jika dia ternyata lewat area base buy sini dan dia potong area support yang ini 1949, nah itu kawan-kawan bisa open posisi sell ya. Cuman kalau kita melihat di area base buy di H1 ini, dia ada area base buy yang di sini nih. Ini base buy dia nih. Jadi ini 1975 sampai 19 berapa atasnya? 1978. Cuman ini pendek banget. Ya, perhatikan juga di situ. Saya sih lebih concern dia masuk area Fibo 50 dan 61-nya yang di sini ya. Nah, ini sini lebih bagus untuk kawan-kawan open posisi buy. Oke, sudah lumayan cukup banyak untuk mata uang yang akan kita transaksikan hari ini. Tinggal kawan-kawan tonton videonya dan catat angka-angka peluang untuk open posisinya ya. Nah, nanti kawan-kawan perhatikan, karena kenapa saya bilang harus tonton dan catat, karena market itu bergeraknya sangat volatil. Jadi kadang-kadang dengan adanya impact berita, apalagi kayak Aussie jam 11.30 nanti, nah itu biasanya volatilnya cukup lumayan kenceng. Jadi kawan-kawan harus benar-benar perhatikan market pada saat-saat itu. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Salam cuan.